Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada moderator kita, Dr. Lisna Halim. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar pada hari ini. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PABDI Cabang Makassar dan kepada PT Oxford Immunotech Indonesia yang sudah bekerja sama sehingga dapat terselenggaranya webinar kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga webinar pada hari ini dapat terselenggara, dan semoga webinar kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Teguh Sufani yang akan memandu jalannya acara webinar kita pada pagi hari ini dengan tema Diagnosis and Management of Latent Tuberculosis Infection in People Living with HIV. Agenda kita pada hari ini adalah yang pertama, opening, yang akan dilanjutkan dengan session ilmiah yang akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Risna Halim, dan dilanjutkan dengan session diskusi dan closing. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai untuk acara webinar kita pada pagi hari ini. Opening yang akan diwakili oleh Ibu Tri Wahyuni sebagai Direktur dari PT Oxford Immunotech Indonesia untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Tri, kami persilahkan. Terima kasih banyak Pak Teguh untuk kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara webinar kita hari ini. Kami Oxford Immunotech mengucapkan terima kasih untuk PABDI Cabang Makassar atas kerjasamanya dan juga kepada semua pembicara kita hari ini, untuk Dr. Risna, Dr. Sudirman, Dr. Bakti, dan Dr. Roknal yang sudah mau berbagi ilmu tentunya kepada kita semua. Adapun tujuan dan diadakannya webinar kita hari ini adalah kita mau sama-sama belajar dari para pakar kita mengenai tata laksana baik diagnosa dan manajemen infeksi laten TB pada pasien dengan HIV. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa TB di Indonesia adalah nomor 3 terbesar di dunia, dan seringkali TB dan HIV ini menjadi koinfeksi yang menyebabkan kematian, sehingga kita hari ini mau belajar bagaimana mengatasi koinfeksi tersebut. Dan kami dari Oxford Immunotech dengan produknya T-Spot TB tentunya berkomitmen juga untuk mendukung program dari pemerintah dalam penanggulangan penyakit TB di Indonesia demi tercapainya eliminasi TB di 2030. Besar harapan kami kita bisa sama-sama berjuang untuk mengeliminasi TB, dan semoga Bapak dan Ibu dokter sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya jangan sungkan untuk bertanya kepada para pembicara kita, dan selamat mengikuti webinar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi waktunya kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri Wahyuni atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu session ilmiah. Akan tapi sebelum session ilmiah kita mulai, saya akan terlebih dahulu membacakan tata cara webinar kita pada pagi hari ini. Pastikan koneksi internet para peserta dalam keadaan baik sehingga dapat mengikuti webinar pagi hari ini dengan nyaman.
Selanjutnya, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bisa mengisi di kolom Zoom, di fitur chat pada Zoom, dan mohon untuk sertakan nama dan institusi pada kolom pertanyaan. Contohnya adalah seperti yang ada di slide. Selanjutnya, untuk absensi dan survei, untuk memperbaiki acara kami ke depan, mohon berkenan mengisi survei sekaligus absensi yang linknya akan dibagikan pada akhir acara webinar. Kepada para peserta, kami ingatkan sekali lagi, mohon untuk mengisi link absensi dan link survei karena sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Baiklah, selanjutnya adalah untuk session ilmiah yang akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Risna Halimudin, spesialis penyakit dalam, konsulen penyakit tropik infection. Saya ingin membacakan sedikit tentang kurikulum fit Dr. Risna Halimudin. Secara pendidikan, Dr. Risna Halim menyelesaikan pendidikan sarjana di FK Unhas tahun 1999, menyelesaikan profesi dokter di FK Unhas tahun 2001, menyelesaikan pendidikan spesialis ilmu penyakit dalamnya di FK Unhas tahun 2008, dan menyelesaikan S3 untuk konsulen penyakit tropik infeksi di FK Unhas tahun 2015. Untuk work experience-nya, PNS 2008 sampai dengan sekarang, jabatan sekarang adalah staf pengajar di FK Unhas, jabatan atasan langsung dekan FK Unhas, kegiatan dalam organisasi profesi, pembimbing laporan kasus dan tinjauan pustaka ilmiah. Baiklah, kita mulai session ilmiah pada hari ini yang akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Risna Halimudin. Kepada beliau, kami persilahkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Teguh dan Ibu Triwahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pada para peserta yang sudah hadir pada hari ini, dan selamat siang juga untuk kepada senior-senior saya, Dr. Bakti dan Dr. Sudirman beserta Dr. Roditung. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Tri tujuan kita webinar pada hari ini, yang mana sebelum kita memulai tadi kita sudah lihat bagaimana video yang diputarkan mengenai bagaimana tingkat insidensi kejadian TB di Indonesia dan di seluruh dunia, terutama pada orang-orang dengan infeksi HIV/AIDS. Jadi tujuan webinar kita pada hari ini adalah bagaimana kita melihat mencegah, bagaimana pencegahan terjadinya TB pada penderita HIV dan bagaimana pemeriksaan laboratorium yang bisa ikut menunjang pemeriksaan pada pasien-pasien dengan TB maupun dengan HIV yang disertai dengan koinfeksi tuberkulosis. Baik, untuk pembicara pertama saya mengundang Dr. Sudirman Katu, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, yang akan membawakan topik dengan judul Deadly Human Syndemic TB and HIV Co-Infection. Ada CV-nya mungkin? Baik, saya bacakan sedikit CV dari Dr. Sudirman Katu. Untuk pendidikan dokter dari FKUH tahun 1996, internis FKUH tahun 2008, konsultan tropis infeksi dari FKUI 2012. Pengalaman kerja, Ketua Divisi Tropis Infeksi, Departemen Ilmu Penyakit dalam FK Unhas, Ketua Pokja HIV Rumah Sakit Wahidin, Ketua Komite PPI Rumah Sakit Wahidin, Ketua Komite PPRA Rumah Sakit Wahidin, dan anggota Kolegium IPD Bidang Penjaminan Mutu, serta members dari INASIK, dan anggota dari IDSA atau Infectious Diseases Society of America. Baik, saya persilakan kepada Dr. Sudirman Katu, spesialis penyakit dalam konsultan tropik infeksi, untuk membawakan materi. Silakan Dok, izin waktu 30 menit. Ya. Terima kasih Ibu Moderator, Dr. Risna Halim ya. Terima kasih kepada pihak Oxford ya, atas kesempatan diberikan kepada kami untuk sharing. Mohon maaf ini saya sepertinya harus matikan kamera karena jaringan tidak kurang stabil ini ya.
saya dapat judul mana koinfeksi HIV ya. Jadi di HIV sendiri kan sering kita dengar koinfeksi, kemudian infeksi oportunistik ya. Jadi yang banyak ya, yang sesuai dengan video yang ditampilkan tadi itu adalah koinfeksi antara TB dengan HIV. Memang ini dua di mana bisa meningkatkan angka mortalitas pada pasien yang mengalami infeksi tersebut. Kalau kita lihat secara epidemiologi, baik TB maupun DRTB atau TB HIV, masing-masing punya tempat ya di seluruh dunia dan masih kasusnya makin meningkat. Ya, kita lihat bahwa TB HIV ini Nah, kita lihat urutannya ya masih urutan ketiga, kemudian TBC RO urutan ke-7, TBC HIV-nya juga urutan 7, dan tentu hal ini tersendiri buat kita pelaku atau dokter-dokter yang menangani infeksi di epidemiologi di tahun 2019 itu Tersedia, Dok? maaf terputus, maaf. Iya Dok, silakan Dok. Tahun 2019 ini ya, Indonesia menempati urutan kedua jumlah kasus TBC terbanyak ya, dengan koinfeksi TB-nya itu sekitar 19.000 pasien. Saya kira data ini masih bisa bertambah lebih banyak lagi kalau kita melakukan surveillance dengan baik dan benar. Dari 271 juta penduduk Indonesia diperkirakan ada 543.100 orang yang hidup dengan HIV dan diperkirakan sekitar 96.000 kematian dengan TBC dan 4.700 orang di antaranya adalah infeksi TB HIV. Kita ketahui bahwa sepertiga orang dengan HIV AIDS itu terinfeksi TB, di mana TB juga ini merupakan satu penyebab utama kematian pada orang dengan HIV AIDS. 40% kematian orang dengan HIV AIDS ini dikaitkan dengan TBC. Jadi kalau kita lihat TBC secara umum itu pada orang dengan HIV AIDS 16 sampai 27 kali lebih tinggi dibanding non HIV. Nah, dengan adanya epidemi TB, kita pernah melakukan program DOTS, ya, berhasil mengatasi epidemi TB. Tapi ternyata dengan adanya epidemi HIV, ya, terjadi sindemik, TB kembali naik lagi kasusnya. Nah, kalau kita bicara tentang tuberkulosis, tentu yang diperhatikan adalah yang pertama tentu klinis, ya, diagnosanya apakah dia secara klinis, radiologi atau BTA. Kemudian ada juga terkait dengan multidrug resistant tuberkulosis, XDR-TB atau PDR-TB. Kemudian penularannya, ya, penularannya, kontak erat dengan serumah dan sebagainya. Kemudian terkait dengan OAT-nya, baik secara program maupun OAT secara. Selain itu, latihan tuberkulosis juga sudah mulai sering kita temukan, ya, terutama pada orang dengan HIV/AIDS. Hal ini tentu juga dipengaruhi oleh kebijakan, kemudian tim yang terlibat dalam penanganan tuberkulosis, apakah dokter spesialis penyakit dalam, Dok? Oh ya. saya tidak tahu kenapa jaringan yang ya. Nah, dari sisi laboratorium kita membutuhkan diagnosa dini, ya, dari TB HIV. Tentu dengan bantuan teman-teman dari Oxford Immunotech ini bisa kita atasi, ya, dalam bentuk laboratorium. Nah, selain itu tuberkulosis juga masih dikaitkan dengan stigma baik dalam hal perawatan maupun interaksi dengan masyarakat, ya. Nah, HIV hampir sama, ya, HIV ini klinisnya, ARV-nya juga komorbid, koinfeksi, penularan, notifikasi pasangan, apa namanya,
perhatikan seksama karena pada umumnya loss-nya di sini. Kita tahu dia suami istri, suaminya positif, istrinya kita tidak periksa dengan baik. Kemudian Sepertinya sinyalnya Dr. Sudirman hilang timbul ya. Tunggu sebentar. Ya. Silakan, Dok. mohon maaf ini, aduh, ini jaringan juga. Padahal tadi sudah dites bagus. Ya. Kebijakan tentang HIV, ya, kemudian tim yang terlibat dalam penanganan HIV tentu menjadi perhatian kita sendiri, ya. Kemudian faktor-faktor yang sampai sekarang mungkin belum diketahui penyebabnya, ya. Juga terkait perawatannya masih ada stigma, ya, baik pada TB maupun pada HIV. Ya. Selain itu organ-organ terlibat, jantung, paru, ya, kemudian dari sisi darah juga, ya, tentu akan menjadi perhatian, ya. Kemudian non-communicable disease, kemudian umur dan genetik akan mempengaruhi HIV, kemudian ras, ya, kemudian sosioekonomi, jenis kelamin, ya, kemudian diet, obat-obat, ya, AIDS dan sebagainya, kemudian gangguan mental atau aspek mental, kesehatan mental dari pasien HIV maupun pasien tuberkulosis. Tentu beberapa faktor yang berpengaruh adalah baik dari aspek biologi, aspek kebiasaan, lingkungan, aspek sosial. Ini semua dikaitkan dengan faktor-faktor risiko untuk terjadinya infeksi HIV maupun TB di kemudian hari. Ya. Nah, kalau kita lihat interaksi antara TB dengan HIV, tentu masing-masing akan memberikan dampak kerentanan, ya, dan progresi penyakit, baik dari HIV terhadap TB atau TB terhadap HIV. Kita lihat ya, kita lihat apa namanya? Pada HIV ini merupakan faktor risiko utama penyebab TB aktif. Jumlah progresi menjadi TB aktif itu lebih banyak, ya, dibanding pasien HIV sendiri. Kemudian TB ini mempercepat perjalanan infeksi. Kemudian pasien dengan infeksi TB HIV mempunyai viral load sekitar 1 log lebih besar daripada pasien dengan TB sendiri. Ya, ini juga pemerintah sudah membuat program kolaborasi TB HIV, baik dari program TB maupun program HIV AIDS, di mana penemuan kasus tentu dari HIV, wajib periksa TB, screening HIV, ini sudah berjalan sedemikian rupa. Permenkesnya, Permenkes nomor 21, ya, tahun 2013, ya, tentang TB HIV, dan kita tahu bahwa secara prinsip ada 2 hal yang perlu kita ingat dalam hal infeksi. Ada penanganan terkait disease-nya dan penanganan terkait dengan infeksinya. Kalau penanganan terhadap disease-nya berarti kita tangani supaya pasien tidak progresif, jatuh menjadi lebih buruk. Kalau kita tangani infeksinya, kita berharap tidak menular ke orang lain atau tidak menular ke orang sekitarnya. Nah, infeksi TB sendiri kan organismenya ada, tapi biasanya dorman atau tidur dan tidak menginfeksi orang lain. Kalau disease-nya, orang tersebut sakit dan dapat menularkan penyakitnya ke orang lain. 10% orang dengan infeksi TB akan menjadi TB, ya, dan katanya seorang dengan TB itu dapat menginfeksi 10-15 orang per tahun. Nah, ini juga memang TB HIV merupakan 2 hal yang masih menjadi kendala besar buat kita di layanan, ya, karena menangani TB dan HIV bukan hal yang mudah karena banyak hal, ya, termasuk interaksi obat. Nah, kalau dulu kan faktor penyebab terjadinya infeksi kan ada 3, patogen, lingkungan, dan host. Tapi sekarang selain patogen, lingkungan, dan host, bisa saja kita tinjau dari sisi farmakokinetik obat, farmakodinamik, dan sekarang juga sudah masuk ke farmakogenomik. Dan hal ini akan mempengaruhi pilihan pengobatan atau pendekatan pengobatan pada pasien-pasien dengan TB HIV. Nah,
Kalau kita lihat perjalanan mulai HIV, transmisi HIV sampai terjadinya infeksi TB ataupun dari TB menjadi HIV, banyak mekanisme yang mungkin bisa terjadi. Biasanya pada orang-orang tertentu dengan laten infeksi atau infeksi atau lama tidak baik, itu risiko untuk mendapatkan reaksi besar dibanding orang dengan pengobatan. Nah, apa yang perlu kita lakukan dalam kolaborasi TB HIV di layanan? Apa tantangan di dalam memastikan bahwa semua ini pasien TB di tes HIV? Apakah semua teman-teman yang merawat TB menawarkan tes HIV di layanan? Biasanya hanya layanan tertentu saja. Apa tantangan dalam memastikan bahwa semua pasien TB dengan HIV yang positif itu akan mendapatkan RP? Yang tidak mengambil di puskesmas, mau mengambil tempat untuk biaya dan sebagainya. Jadi tentang iya. Jadi ya, apa yang harus dilakukan ya untuk mengatasi tantangan tersebut? Tentu ini kalau kita lihat arah kebijakan TB HIV di Indonesia, yaitu tujuannya menurunkan kejadian infeksi baru, kemudian menurunkan kejadian insiden tuberkulosis, melaksanakan pengadilan TBC. Ini ada kesan, ada perbedaan antara tata laksana TB, audisi, dan pengelola program yang terkait TB HIV. Kemudian kolaborasi TB HIV ini sebenarnya dibentuk di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kalau bisa sampai di tingkat vaskes. Perencanaan TB HIV bersama antara program TBC dan HIV memang dibutuhkan untuk menentukan arah dan strategi selanjutnya. Surveillance TB HIV juga harus dilakukan secara rutin, ya, supervisi, monitoring, evaluasi, kerjasama antara unit, ya, terutama unit DOTS dan HIV itu harus berjalan seiring. Kemudian dukungan kepada pasien TB HIV perlu diperkuat dengan melibatkan unsur masyarakat dan komunitas TBC HIV dan mitra lainnya. Nah, kalau kita lihat perjalanan penyakit TB HIV mulai dari pajanan, baik dari pajanan HIV maupun TB, ada dua kemungkinan, apakah pasien bisa sembuh atau pasiennya mati. Tentu pada pasien-pasien yang mengalami kematian, mortalitas meningkat kalau terlambat didiagnosa, kemudian terlambat pengobatannya, atau tata laksananya tidak memadai, atau terkait dengan kondisi kesehatan yang lain. Dan kita tahu bahwa TBC yang tidak diobati itu 50% meninggal. Ya, ada 30% sembuh sendiri dan 20% menjadi penyakit kronis. Nah, terkait dengan pajanan HIV untuk menjadi TBC, infeksi ini cukup banyak berperan dan sangat dipengaruhi juga oleh status gizi, ya, kemudian penyakit-penyakit komorbid yang lainnya. Hal yang paling ditakutkan sebenarnya kalau terjadi laten tuberkulosis, ya, atau multidrug resistant tuberkulosis atau extended drug resistant tuberkulosis. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi pilihan terapi dan prognosis pasien kita. Ya, kalau kita lihat siklus hidup HIV, ya, untuk menyebabkan tuberkulosis, ya, biasanya ada peranan LAM di sini, ya. Jadi untuk terjadi Mycobacterium tuberculosis tentu banyak hal, ya, terkait dengan oxidative stress, kemudian disfungsi mitokondria. Ini juga sangat mempengaruhi nanti imunitas dari tiap pasien, respon inflamasi tiap pasien, cepat tidaknya sintesa dari mikronutrien atau nutrisi, sehingga beberapa kasus, ya, terjadi malnutrisi untuk kasus-kasus HIV/AIDS. Nah, kalau kita lihat faktor risiko untuk terjadinya TB, tentu banyak faktor, ya. Jadi pasien-pasien yang terpapar TBC, apakah ada HIV, defisiensi vitamin D, malnutrisi, diabetes, ya, ini tentu akan sangat berpengaruh juga dengan risiko paparan tuberkulosis selain dari HIV itu sendiri. Nah, misalnya tadi, nah, kita lihat bahwa orang yang terinfeksi HIV itu bisa menyebarkan infeksi ke 10 sampai 14 orang setiap tahunnya. Ya, jadi kalau kita lihat RO-nya, ya, itu bisa sampai 10 sampai 14 orang. Kalau COVID itu hanya 4 sampai 8, kecuali varian Delta kemarin yang sampai 10. Nah, ini satu algoritma bagaimana kita
mendiagnosa atau mengobati pasien yang dicurigai TB, baik TB sendiri maupun TB HIV, ya, beberapa pemeriksaan, ya. Kemudian kita periksa dengan gene expert. Kalau didapatkan MDR TB di mana resisten rifampicin atau resisten intermediate rifampicin, tentu kalau dia sensitif kita akan menggunakan pilihan lini pertama. Nah, kalau kita lihat interaksi obat ARV dan OAT, perlu juga kehati-hatian karena memang ada yang interaksinya potensialnya itu tinggi, ada yang rendah, ada yang tanpa interaksi. Dan tentu kalau kita menggunakan lemifudin dengan rifampicin itu masih cukup aman, ya. Cuman hati-hati kalau penggunaan pilihan atasanavir dengan rifampicin atau darunavir dengan rifampicin, lopinavir dengan rifampicin, hati-hati karena memang interaksinya ini untuk efek samping jauh lebih besar. Ya, kalau kita lihat secara struktur, memang faktor biologi, faktor kebiasaan, faktor sosial ini sangat berperan terhadap risiko terjadinya infeksi TB HIV. Nah, apa yang harus dilakukan oleh layanan TB pada ODA? Kalau layanan TB HIV di layanan HIV sendiri, kalau sudah pasien HIV-nya sudah dapat ARV, tentu kita akan kaji status TBC-nya. Kalau terduga TBC, mungkin kita harus tegakkan diagnosa TBC sebelum kita memberikan obat. Kalau sudah terdiagnosa, maka berikan OAT dan kita memberikan juga pencegahan cotrimoxazole. Kalau bukan TBC, maka biasanya kita masuk ke TPT, ya. Jadi untuk pengobatan tuberkulosis. Nah, biasanya kan kita pendekatannya gejala. Jadi kalau ada 5 gejala, minimal 1 gejala terdeteksi, batuk, demam, berat badan turun, keringat malam, atau ada gejala TB ekstra paru, maka harus terkaji status TBC-nya. Bagaimana tata laksana layanan HIV pada pasien TB? Jadi kalau pasien TB di DOTS itu biasanya kita tanyakan riwayat tes HIV. Kalau dia positif, ya tentu kita berikan pengobatan ARV. Kalau tidak diketahui, biasanya kita anjurkan untuk tes HIV. Kalau positif, maka diberikan pengobatan ARV. Kalau hasil negatif, ya kita ulang, ya. Jadi kalau pakai regen generasi 3-4, biasanya kita ulang 14 hari setelah tes pertama. Nah, bagaimana terapi untuk pasien TB HIV? Tentu kalau pasien TBC terdiagnosa HIV, maka mungkin obat yang akan didapatkan ARV, OAT, dan program pencegahan cotrimoxazole. Kalau dia tidak ada HIV-nya, cukup OAT saja, ya. Nah, yang perlu diingat bahwa regimen ARV yang diberikan pasien dengan koinfeksi TB HIV, tenofovir, lamivudin, efavirenz, biasanya 1 kali tiap malam. Atau kalau kita memberikan tenofovir, lamivudin, dan dolutegravir, tentu dolutegravirnya harus ditambah per 12 jam. Nah, bagaimana alur tata laksana pemberian pencegahan tuberkulosis, ya, pada pasien-pasien HIV? Kalau ada orang dengan HIV positif, di screening 5 gejala klinis tadi. Kalau ada gejala, ya kita lihat alur diagnosis TBC, kita screening untuk TBC-nya. Kalau positif, maka kita terapi ARV dan terapi TBC. Dan biasanya kalau CD4-nya di bawah 50, kita berikan OAT selama 2 minggu. Kalau CD4 di atas 50, kita berikan 2-8 minggu OAT sebelum memberikan terapi ARV. Kalau tidak ada gejala, maka mungkin kita nilai ada enggak kontraindikasi untuk memberikan obat pencegahan tuberkulosis. Kalau ada, ya tunda. Kalau tidak ada, tetap kita berikan obat pencegahan tuberkulosis, ya, dan memberikan terapi ARV. Jadi berikan TPT sekunder setelah pengobatan OAT lengkap dan dinyatakan sembuh. Jadi pada kasus-kasus dengan post TB pun yang mendapatkan HIV boleh kita berikan terapi pencegahan tuberkulosis. Ya, ini mohon kabur, ya. Ini panduan pemberian TPT, ya, bisa pakai INH dosis harian atau 3 HP dosis mingguan, ya. Jadi INH dengan rifapentin. Ini kriteria umurnya, ya, kemudian dosisnya. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan adalah pencegahan, ya, baik pre-exposure maupun post-exposure. Saya kira kita masih menganut post-exposure prophylaxis, pre-exposure kita belum siapkan obatnya, ya. Jadi masih untuk PrEP belum ada obat yang disiapkan oleh pemerintah. Baru post-exposure itu pun hanya nakes yang terpapar. Nah, selain itu untuk menangani HIV, saya kira memang kita butuh penggunaan kondom, sirkumsisi, konseling yang perlu diaktifkan, dan ini butuh memang cukup lama
kemudian pencegahan, terapi, kemudian vaksin. Ya, vaksin sekarang sudah diuji cobakan, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya di kemudian hari supaya bisa mencegah terjadinya infeksi baik HIV maupun terjadinya TB HIV di kemudian hari. Tentunya untuk pelaksanaan HIV ini kita membutuhkan kerjasama dari beberapa dokter, ya. Jadi bukan hanya dokter yang terlibat HIV, bisa ahli ginjal, endokrin, bedah plastik, ahli gizi, neurologis, ya, bedah kolorektal. Sekarang kan sudah bisa infeksi HIV, tentu kita akan melakukan pendekatan tersebut. Selain itu, secara general kita melakukan pendekatan secara klinis, secara support psikososial, sosioekonomi, ya, dan perhatikan HAM dari setiap pasien. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Sudirman atas materinya yang sangat menarik dan informatif. Selanjutnya kita pindah kepada narasumber kedua. Narasumber kedua, Bapak Dr. Bakti Ali Sahbana, SPPD KPTI PhD Finasim, yang akan membawakan judul IGRA, Screening for People Living with HIV. Di sini kita bisa lihat kurikulum vitae dari Bapak Dr. Ali Sahbana, ya, untuk pendidikan dokter umum dari Universitas Indonesia tahun 89, kemudian internal medicine dari Pajajaran, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tahun 99, kemudian advanced course in immunologi, vaksinologi, dan bioteknologi tahun 2004 di Switzerland, kemudian tahun 2007 PhD dari University Medical Center Netherlands, dan working experience sejak tahun 2000 sampai sekarang adalah dosen di Departemen Ilmu Penyakit Dalam di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kemudian dosen juga di Universitas Pajajaran, dan tahun 2000 sampai sekarang merupakan Kepala Pusat Riset Pengelolaan dan Pengendalian Infeksi di Universitas Pajajaran, dan tahun 90 sampai 93 adalah Kepala Puskesmas Bokondini di Jayawijaya, ya, Jayawijaya, Pegunungan Jayawijaya. Baik, saya persilakan kepada Dr. Bakti. Dok, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, udah menjelang siang di Makassar. Iya, Dok. Ya, Iya, Dok. terima kasih Dr. Isna Halim atas introduksinya. Terima kasih pada Dr. Sudirman Katu dan teman-teman dari Petri dan Papdi Ujung Pandang untuk mengundang kami dalam sharing ilmu ini, ya. Dan pada Oxford dan Butri dan staf Oxford Oxford Immunotech, ya. Yeah. Oke, jadi saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang screening IGRA pada pasien HIV. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sudirman bahwa HIV ini memang sangat berisiko kena TB, dan bagaimana kita mengatasinya. Sebelum kita memberikan obat yang tepat, kita harus memastikan diagnosis yang tepat. Oke, mohon izin saya share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Iya, Dok. Ya. Oke, jadi IGRA screening for people living with HIV/AIDS atau screening IGRA pada penderita HIV/AIDS, ODA orang dengan HIV/AIDS. Ya, jadi topik yang akan saya sampaikan adalah kira-kira apakah infeksi TB laten. Kedua, mengapa penting untuk mendeteksi TB laten, dan kelompok orang yang rentan sakit TB itu siapa, dan bagaimana mendeteksi TB laten pada penderita HIV, dan bagaimana memanfaatkan tes IGRA pada penderita HIV. Jadi ini sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Sudirman bahwa HIV itu sangat rentan terhadap TB. Next adalah kita harus tahu bagaimana mendeteksi orang yang bahaya sakit TB. Nanti mungkin lebih dalam lagi mengenai uji IGRA-nya itu sendiri bagaimana disampaikan oleh presentan yang berikutnya. Perjalanan ilmiah penyakit infeksi TB.
foto ini kelihatan cukup dramatis ya. Bagi saya ini cukup menarik karena tidak aneh bagi kita setelah melihat COVID. Tapi ini adalah di Eropa sekitar tahun 1800 akhir, dan masalah epidemi TB saat itu masih besar, dan mereka mempunyai sanatorium. Sama halnya seperti sanatorium di Indonesia zaman Belanda dulu ya. Jadi pasien-pasien banyak dan tidak ada obat saat itu, ya obatnya adalah istirahat dan matahari, ventilasi yang baik, dan makanan yang sehat. Seorang kena TB itu bisa kapan aja, tetapi yang paling sering anak-anak itu sudah mendapatkan TB dari orang tuanya atau dari kakek atau neneknya. Dan orang yang kena TB itu tidak semua langsung menjadi sakit, tapi sekitar 20-70% masuk ke dalam infeksi TB laten. Berarti mungkin pada saat anak kecil mungkin sekitar 10% mengalami gejala seperti TB, lalu bisa sembuh sendiri atau mungkin diobati oleh dokter anak. Ya. Lalu kemudian kalau dia mengalami TB infection atau latent TB, yang benar-benar sakit TB itu hanya 5%. 5% itu bukan 5% tiap tahun, tetapi 5% selama umur hidupnya. Jadi misalnya dia itu kena TB di usia 10 tahun, mungkin seumur hidupnya sampai 50 tahun kemudian hanya 5% yang jadi sakit TB. Sebenarnya nggak banyak sih yang menjadi sakit TB. Tetapi sakit TB itu kalau tidak diobati juga meninggal. Jadi Dr. Sudirman Kauk itu menyatakan 50%. Beberapa literatur menyatakan bisa sampai 70%. Ya. Bukan hanya itu aja, pas anak muda yang kena TB itu di dalam fototoraksnya itu akan ada lesi-lesi putih-putih begini. Dan orang yang punya lesi putih-putih bekas TB ini tidak bisa masuk pekerjaan-pekerjaan yang bagus, seperti misalnya tidak bisa menjadi perwira atau jadi tentara, lalu mungkin juga pada beberapa pabrik dia tidak bisa diterima. Sayang sekali sebenarnya, kita banyak kehilangan karena kematian tentunya, karena kecacatan tentunya, dan juga karena kehilangan kesempatan bekerja. Oke, overview dari diagnostik TB. TB itu tidak semudah COVID untuk mendiagnosisnya, tidak semudah penyakit lain seperti misalnya demam berdarah atau HIV. HIV itu sangat mudah didiagnosis karena ada alat rapid test saat ini ya. Tetapi TB sayangnya belum ada alat rapid test. Jadi kita harus mengharapkan dari berbagai modalitas diagnostik. Satu, modalitas yang pertama adalah tentunya mata dan kepala dan telinga kita untuk mendengarkan pasien. Kedua adalah fototoraks. Ya, jadi fototoraks itu akan bermanfaat untuk dari sejak anak kecil sampai sakit berat untuk menilai berat ringan penyakit dan keberadaan dari infeksi di dalam paru-paru. Lalu untuk tes laten TB itu kita bisa menentukan dengan tuberkulin test atau dengan IGRA. Ini akan kita bicarakan mendalam. Tetapi untuk memastikan TB kita perlu memeriksa dahak atau jaringan yang kita pikir kena TB. Bisa dengan sputum mikroskopi, bisa dengan gene expert atau TCM, tes cepat molekuler, bisa juga dengan kultur. Lalu untuk pengelolaan profilaksis, itu kita punya TB profilaksis yang tadi sudah disampaikan juga, pola hidup sehat. Obatnya juga masih nggak enak ya, masih 4 regimen 4 obat selama 6 bulan minimal. Pada saat MDR, ini obatnya lebih banyak lagi dan obatnya lebih nggak enak lagi. Ya, kira-kira seperti itu overview-nya, kondisi TB dan kelihatan nggak mudah. Antara laten TB dan aktif TB yang terjadi di jaringan paru-paru itu berbeda. Pada laten TB itu kumannya itu kurus-kurus, kurang gizi, dan diam di dalam granulom yang tenang. Granulom itu berhasil mengisolasi kuman TB supaya dia tidak menyebar, berkembang biak. Tetapi pada TB aktif sebelah kanan itu kuman TB-nya aktif berkembang biak dan sel-sel limfosit dan makrofag yang sudah berusaha melingkupi tidak berhasil. Jadi mereka mati dan membuat caseosus granuloma. Dan kalau dibatukan biasanya banyak mengandung kuman TB yang bisa menular ke orang lain. Ya, dari teman-teman dokter paru, mereka membagi TB itu menjadi demikian gradasi yang sangat sulit ya. Gradasi pertama adalah orang yang sehat. Ada 3 orang sehat, tapi kena TB.
Satu adalah orang sehat dan dia benar-benar bisa menghalau TB dengan sistem innate, sistem imun yang dia miliki sendiri ya. Lalu kedua, dia masuk sistem adaptif, maka kuman TB bisa dihalau, matikan. Dan di sini sudah mulai kelihatan bahwa IGRA-nya biasanya juga positif atau tuberculin skin test-nya. Infeksi TB laten itu secara konsep ada kuman di dalam granuloma dan dia menjadi positif dengan TST dan IGRA. Ini semua konseptual karena siapa sih yang bisa mencari kuman TB yang ada di dalam granuloma ini ya? Nggak ada kecuali pasiennya di biopsi atau di otopsi. Sebab kita nggak tahu kumannya ada di mana, mungkin ada di limpa, mungkin ada di kelenjar getah bening, mungkin ada di mediastinum. Siapa yang bisa mendapatkan itu? Belum ada ya. Nah, ada kategori infeksi TB subklinis. Subklinis itu bedanya dengan yang laten itu adalah fotoronsennya ada lesi putih, infiltrat kecil, itu TB subklinis, tetapi tidak ada gejala klinis. Ya, tidak ada gejala klinis. Nah, kemudian yang paling sering kita temukan adalah pasien sakit TB, yaitu dengan paru-parunya sudah mengandung banyak lesi dan dia membatukan kuman TB dan positif dengan pemeriksaan tuberkulin dengan pemeriksaan sputum mikroskopi, BTA atau dengan tes cepat molekuler. Nah, ini kita berhadapan dengan TB laten. Kalau kita obati TB laten ini, maka kita bisa mencegah terjadinya TB subklinis dan sakit TB. Mengapa TB laten penting untuk dideteksi? Ya. Di dalam kelompok, ini adalah kelompokan gambar, saya berikan gambar ilustrasi ini karena TB laten itu ada di lingkungan kita. Kita misalnya satu kelas orang yang berisi sekitar 50 orang, itu kalau ada satu aja yang pernah kena TB dan berbatuk, nanti kira-kira di kelas kita itu akan ada 50% positif ya. Sebagai contoh, kami pernah melakukan penelitian pada perawat yang akan magang di rumah sakit. Maka kita berhasil menemukan bahwa setiap tahun ada 8% perawat yang meningkat kejadian TB latennya. Jadi tiap 8% selama dia terpapar di dalam rumah sakit. Berarti paparan itu ada dan kita memang jadi sakit TB laten dengan angka sekitar 40-60% di rumah sakit. Nah, kenapa penting untuk membedakan antara yang TB laten dan tidak laten? Itu karena untuk yang menjadi TB aktif itu datangnya dari kelompok yang TB laten, yaitu ini satu orang contohnya. Kalau ada yang di 5 tahun atau 3 tahun kemudian ada yang sakit TB aktif, maka yang muncul juga dari yang TB laten juga. Bukan dari kelompok yang putih yang bukan TB laten. Jadi TB laten walaupun bukan suatu alat diagnostik yang sangat ideal, tetapi bisa memisahkan antara orang yang berisiko banyak terjadi TB aktif. Nah, juga untuk kepentingan program kesehatan kita, kalau misalnya kita hanya mengandalkan DOTS, yaitu terapi, treat active TB, dan memperbaiki lingkungan, misalnya kita hanya bisa mengeliminasi TB itu lama sekali ya, sampai di atas 2050. Tapi kalau kita memang mau eliminasi TB di 2030 atau 2050, kita harus mengobati laten TB. Ini adalah modeling dari ahli epidemiologi dari WHO. Nah, sekarang siapa orang yang rentan sakit TB? Ini ada paper yang sangat lengkap dari CDC, Lonrod, P. et al. Dan dari CDC. Jelas sekali bahwa HIV/AIDS itu adalah juaranya ya, nomor 1. Dengan relative risk antara 50 sampai 170, wah tinggi banget itu ya. Kami mungkin menemukan sekitar 30 lah, pokoknya cukup tinggi. Transplant resipien, kenapa mereka rentan? Karena mereka mendapatkan imunosupresan. Orang dengan silikosis, paru-parunya rusak. Chronic renal failure, hemodialisis, mereka juga imun sistemnya jelek juga ya. Lalu mereka yang sudah pernah kena TB sebelumnya, jadi TB tidak menyebabkan imunitas. Lalu orang dengan malignancy, orang menggunakan TNF alpha blocker. Siapa mereka? Rheumatologis ya. Rheumatologis memberikan TNF alpha blocker untuk pasien rematik.
Lalu pasien diabetes juga ada, tetapi tidak terlalu tinggi. Diabetes itu sekitar 3-4 kali lipat lebih mungkin TB daripada orang normal sehat ya. Oke. Satu hal lagi lupa, yaitu rokok. Jangan lupa rokok juga meningkatkan orang beresiko TB. Jelas. Nah, kita sendiri juga menghitung di Bandung dengan beberapa penelitian yang sudah dipublish. Itu di kita ternyata TB laten itu paling tinggi itu di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan itu sampai 74%. Kedua adalah healthcare worker. Healthcare worker itu 75%, cukup tinggi juga ya terjadinya TB laten. Lalu adult household contact, berarti itu orang yang tinggal serumah dengan pasien TB, sekitar 60%, chronic kidney disease 40%, diabetes 38%, dan HIV 29%. Kita melihat HIV rendah laten TB-nya. Tapi kalau kita melihat kejadian TB aktifnya, itu paling tinggi, yaitu 14%. Diabetes 5%, healthcare worker 5%, adult household contact itu 1,2%, prison itu 2,3%. Ya. Bandingkan dengan populasi. Populasi itu 0,6% kejadian TB. Jadi antara incidence dan kejadian cross-sectional itu kira-kira 0,6%. Jadi kita bisa lihat bahwa pada orang yang tinggal bersama pasien TB itu 2 kali lipat lebih mungkin dia sakit TB aktif. Healthcare worker kenapa tinggi banget? Ini bukan karena memang sebenarnya lebih tinggi daripada household contact, karena umumnya healthcare worker kan sehat-sehat juga ya. Tapi ini tinggi karena memang ini adalah perhitungan akumulatif dari belasan tahun penelitian itu kami kumpulkan. Pertanyaan pada healthcare worker saat itu adalah, apakah Anda pernah sakit TB? Berarti sebagian sudah ada yang kerja 10 tahun, sudah ada yang kerja 20 tahun, jadi bukan kejadian TB saat kita cross-sectional survey. Ya, oh ya, satu hal saya mungkin perlu jelaskan di sini adalah kenapa laten TB rendah tetapi kejadiannya tinggi. Ini adalah karena pada HIV itu, kalaupun kita periksa tuberculin skin test ataupun dengan IGRA, itu mereka memberikan reaksi yang tidak sehebat orang sehat. Berarti dia ada sedikit false negatif ya. Diabetes juga sedikit. Nah, sekarang protokol deteksi dan pengobatan TB laten pada ODA. Mungkin kami jelaskan protokol deteksi dulu karena pada program HIV di Indonesia sebenarnya tidak harus orang periksa TB laten untuk bisa mendapatkan TB profilaksis. Ya. Di sini dari WHO jelas dibilang bahwa orang yang hidup dengan HIV should receive preventive treatment of TB as part of a comprehensive package of HIV care, ya. Irrespective of the degree of immunosuppression, dan itu aja ya. Nah, jadi apa maksud ini adalah algoritma yang dianjurkan oleh WHO. Jadi kita pada saat kita menemukan pasien HIV, sebelum kita obat ARV, kita harus symptom screening. Ada gejala atau tidak? Kalau dia ada gejala, maka kita follow up untuk kejadian TB dan kasih obat TB. Tapi kalau dia tidak ada gejala, kita periksa TST, tuberculin skin test, atau IGRA. Kalau dia positif, periksa foto ronsen. Ini dua ini bisa dibalik ya. Pokoknya yang mana duluan. Ya. Tapi di Indonesia kalau TST atau IGRA tidak ada, maka foto ronsen nomor 1. Ya, foto ronsen. Tapi bahkan kalau foto ronsen tidak ada pun pada HIV bisa langsung diberikan terapi TB laten. Ya. Ini adalah algoritma yang umum untuk semua pasien, bukan hanya HIV. Ya. Ini adalah untuk yang HIV. Kita bisa lihat di sini bahwa yang dianjurkan adalah screen people with any of the following symptom. Jadi simptom screening saja yang diminta. Current cough, demam, penurunan berat badan, dan keringat malam. Kalau ya, pikirkan TB. Lalu kalau TB, terapi TB. Kalau dia tidak TB, follow up dan memberikan terapi yang lain. Kalau sudah sembuh, berikan preventive treatment. Kalau tidak ada ini, maka pikirkan apa ada kontraindikasi untuk
TB profilaksis, laten TB profilaksis. Kalau tidak ada kontraindikasi, maka berikanlah preventive treatment. Ya. Kalau ada kontraindikasi, ya mungkin preventive treatment tidak bisa diberikan, tetapi screen TB secara rutin. Lalu screen TB regularly pada setiap pertemuan dengan petugas kesehatan. Ya, ini sebagai contoh mungkin pernah kami ketemu kasus seperti ini. Dia fototoraksnya tidak punya kelainan, dia itu HIV, CD4-nya rendah sekitar 24 atau 30, HIV-nya positif, keluhannya batuk 2 minggu, dan demam ringan kadang-kadang. Ya. Lalu kita terapi non spesifik dulu 2 minggu dengan kayak golongan penicillin atau cefalosporin, dan ternyata tidak ada perbaikan. Lalu kita mulai terapi TB saja karena dia ada gejala, bukan yang tidak bergejala ya. Jadi setelah diterapi TB 2 minggu kemudian perbaikan, demamnya hilang, batuknya berkurang. Lalu setelah itu ARV dimulai setelah 1 bulan. Dia 2 minggu terapi TB, 1 bulan kemudian ARV kita mulai dan situasinya baik. Ya, jadi ini contoh kasus di mana kita bisa melakukan hal seperti ini dan memutuskan pada saat itu pemeriksaan sputum tidak ada yang positif ya, hanya berdasarkan gejala aja. Dan ini algoritma untuk sesuai dengan pedoman Kementerian Kesehatan itu memang agak kompleks. Kita bisa lihat bahwa kelompok serumah dan kelompok risiko lain itu dianjurkan untuk tes TST atau IGRA. Tapi kita lihat di kelompok sebelah kiri atau ODA, orang dengan HIV/AIDS, itu tidak disebut-sebut pemeriksaan IGRA. Jadi hanya gejala, kalau ya pemeriksaan TB seperti sputum, TCM dan sebagainya ya. Kalau di sini ada IGRA-nya. Ini adalah yang hanya HIV saja. Kalau dia ada gejala pemeriksaan TB sesuai standar, seandainya dia di rumah sakit rujukan, tentunya chest X-ray saya rasa bagus untuk dilakukan. Kalau ada tanda-tanda silahkan kasih obat TB. Kalau dia tidak ada TB dan tidak ada kontraindikasi untuk terapi pencegahan, maka berikanlah terapi pencegahan. Ya. Dan sekarang kalau begitu kapan tes IGRA diperlukan pada penderita ODA? Kalau menurut hemat kami dan melihat dari pasien-pasien yang kami kelola, itu kita perlu menentukan dalam beberapa kasus tidak sepenuhnya pasien itu mau diterapi IGRA, diterapi profilaksis TB. Dan kadang-kadang kita juga ketemu kondisi klinis di mana pasien punya TB ekstra paru. Contoh, pasien HIV ternyata dia demam tinggi, tidak turun-turun setelah kita berikan antibiotik yang non-spesifik selama 1 minggu. Kita tidak bisa konfirmasi bakteriologi, nggak ada ininya, TB parunya nggak kelihatan. Tidak bisa dibiopsi, ternyata pada saat kita USG, ternyata ada kelenjar getah bening di peritonitis, tetapi tidak bisa dibiopsi karena pasien nggak mau, atau karena tidak mungkin di rumah sakit tersebut. Ya. Ini bagus kita beri tes dengan IGRA ya. Kalau misalnya IGRA positif, paling sedikit kita tambah 1 modalitas lagi bahwa dia memang TB. Tapi seperti kita ketahui bahwa sensitivity itu sedikit rendah pada pasien HIV. Tapi kita nggak boleh putus asa karena diagnosis TB itu adalah diagnosis eksploratif. Ya. Kalau negatif tidak bisa menyingkirkan. Kalau positif membantu mendukung untuk diagnosis TB. Terus kita misalnya perlu meyakinkan pasien bahwa terapi laten TB diperlukan. Nah, kalau pasien dikasih lihat hasil IGRA, nih kamu positif kan? Berarti kamu perlu profilaksis TB, kadang-kadang gitu ya. Terus dia intoleransi obat INH, jadi harus dikasih obat TB lain. Ya, jadi ini juga untuk meyakinkan pasien bahwa dia jadi mau mendapatkan rifampicin atau rifapentin dengan INH. Atau rifapentin atau rifampicin 4 bulan. Ya. Tapi di samping itu IGRA, dan kalau pasien-pasien yang non-HIV, IGRA itu, ya kalau pasien mampu sih saya pikir kita lakukan semua ya, tapi pada program pemerintah dan pasien yang tidak mampu mungkin kita bisa menggunakan algoritma Kemenkes dan WHO itu untuk mempercepat mendapatkan obat TB dan menghindari miss opportunity ya. Nah sekarang bagaimana kita memanfaatkan TST dan IGRA? Ini penelitian kami di Bandung, kita membandingkan IGRA atau quantiferon namanya ini dengan Mantux. Apakah sebab ada ada sementara pendapat bahwa
Mantuk itu tidak spesifik karena kita sudah kena BCG. Ini adalah pasien ini responden dari penelitian ini adalah anak usia di bawah 10 tahun dan mereka tinggal bersama dengan pasien TB di sini sampai satu kamar, satu tempat tidur. Kalau ini satu kamar. Kalau ini beda kamar tetapi satu rumah dan ini community. Dan kita bisa lihat bahwa kalau anak itu tinggal di satu kamar dengan satu tempat tidur, maka tinggi sekali kejadian infeksi TB laten dengan baik TST maupun IGRA. TST itu yang merah ya. Kalau dia di sama rumah, sama kamar, dia cukup tinggi. Kalau sama rumah mendekati, tinggi juga. Tapi kalau dia di komunitas dan dia tidak ada pasien TB di dalam rumahnya, maka dia agak rendah, sekitar 15-20%. Ya. Dan kita bisa lihat bahwa sensitivity daripada mantuk pada anak ini tidak berbeda bermakna, tetapi specificity, karena ini adalah kelompok di komunitas, itu mantuk sedikit lebih baik spesifisitinya. Ya. Tapi ingat bahwa ini adalah anak sehat ya, kondisinya beda-beda. Bedanya antara pemeriksaan TST, IGRA, dan kita perkenalkan satu lagi yaitu ELISpot atau T-spot assay. Itu adalah bedanya dalam cara penggunaannya ya. Jadi kalau skin test itu kan disuntikan ke kulit. Kalau IGRA yang menggunakan ELISA itu darahnya dimasukkan ke dalam tabung yang sudah punya antigen, lalu besoknya cairan yang di atasnya itu diambil untuk dites ELISA. Tapi kalau ELISpot itu lebih spesifik lagi, yaitu selnya itu dipilih dan dikumpulkan. Lalu distimulasi dengan antigen TB, lalu kita melihat munculnya penanda-penanda interferon gamma seperti ini. Ya. Dengan titik-titik yang artinya positif, kalau ini negatif. Nah, keuntungan daripada penggunaan T-spot yang titik-titik itu adalah meningkatkan sensitivity. Di sini kita bisa lihat bahwa T-spot itu sensitivity-nya 95,7%. Sedangkan TST itu adalah 71,7%. Oh maaf, ini adalah specificity. Specificity pada orang yang BCG vaccinated. Ya. Specificity-nya lebih baik daripada TST. Nah, sekarang bagaimana sensitivity? Sensitivity antara TST, T-spot, dan quantiferon dimunculkan dalam penelitian ini. Ini penelitian lumayan bagus ya dengan pasien-pasien berbagai pasien imunokompromis. Di sini ada pasien dengan autoimmune disease, di sini ada pasien dengan rheumatoid arthritis, lalu ada pasien dengan sakit ginjal kronis, pasien HIV, pasien tumor, solid organ tumor, dan pasien solid organ tumor dalam kemoterapi. Ini pasien yang sama semua, jadi kita bisa lihat di mana yang positivity-nya lebih tinggi ya. Kita bisa lihat bahwa autoimmune disease dan rheumatoid arthritis itu TST justru lebih tinggi. Kita bisa lihat dibandingkan dengan T-spot. Tapi pada CRF kita bisa lihat bahwa T-spot itu menang ya. T-spot lebih tinggi daripada TST. Pada HIV juga T-spot itu lebih tinggi. Pada solid organ tumor itu juga lebih tinggi, dan pada solid organ tumor yang dapat kemoterapi juga sedikit lebih tinggi ya. Jadi kita bisa lihat bahwa pada HIV dan chronic renal failure itu T-spot itu lebih sensitif. Ya. Kemudian keuntungan dari T-spot dibandingkan dengan QFT assay atau yang ELISA base ini itu adalah tingkat sensitivity lebih tinggi, kecuali di satu penelitian ini 87, 65, 84, 76, 95, 86 ya. Di penelitian lain semuanya lebih tinggi, ini juga sedikit lebih rendah, tapi yang lainnya semua lebih tinggi. Kedua adalah indeterminate-nya, invalid atau indeterminate itu lebih kecil, di sini 1,5, 3,7, ini sedikit lebih tinggi, tetapi yang lain-lainnya semua jauh lebih rendah, ini 0, 0,7, ini 6, 11, 0, 0, 26, ya karena di T-spot itu selnya itu kan dipisahkan, jadi benar-benar terkonsentrasi ya. Kalau yang quantiferon itu darahnya dikumpulkan dan distimulasi di dalam tabung secara keseluruhan langsung. Ya. Lalu pada pasien HIV, T-spot itu atau ELISpot itu lebih sensitif. Kita bisa lihat bahwa
pasien HIV itu kelemahannya adalah CD4-nya kan turun gitu kan. Jadi pada CD4 yang rendah, ini adalah bukan CD4, tapi ini adalah kadar limfosit total ya, lebih rendah. Itu ELISA turun sensitivity-nya turun banget sampai sekitar 40-50%. Tapi kalau di ini adalah ELISpot dengan limfosit yang rendah, dia turun sampai hanya 80%. Pada limfosit yang rendah sekali, ini rendah sekali ya. Karena mungkin di dalam T-spot itu selnya itu diambil, dikumpulkan, lalu dihitung dan hanya diukur kalau selnya sudah dikumpulkan dalam jumlah yang terstandar. Kalau di sini kan enggak, jadi tergantung jumlah darah yang dikumpulkan. Ya, kalau limfositnya sedikit, ya hasilnya akan sedikit ya. Dan IGRA atau tes TSC itu memang direkomendasikan oleh WHO dan rekomendasi ini untuk screening HIV negatif, pasien yang menggunakan anti-TNF, dialisis, hematological transplant, dan silikosis. Ya. Oke. Ya, saya rasa ini yang terakhir, sedikit narsis, mohon maaf. Jadi secara simpulan kita perlu waspada TB dan mendeteksi adanya TB laten. Apalagi kalau pasien-pasien itu punya riwayat TB atau keluarganya dari riwayat TB. Terus terapi profilaksis TB harus diberikan pada pasien HIV. Tes IGRA dilakukan bila kita perlu modalitas tambahan untuk diagnosis TB, perlu penguatan untuk terapi profilaksis. Tes TB laten menggunakan TST, IGRA, atau INTUB T-spot assay, itu semuanya bisa dilakukan. T-spot tadi kita lihat lebih sensitif dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama pada kelompok yang limfosit atau CD4-nya rendah. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Terima kasih pada semua pihak yang sudah membantu dan dari Oxford juga yang sudah mengundang ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih dokter atas presentasinya yang sangat informatif. Selanjutnya kita ke narasumber yang ketiga, yaitu Dr. Ronald Tung, spesialis patologi klinik yang akan membawakan tentang laboratorium perspektif using ELISpot IGRA, T-spot TB for LTB screening. Mungkin bisa itu ya. Ini adalah kurikulum vitae Dr. Ronald, pendidikan 2006 untuk S1 kedokteran dari Universitas Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Tahun 2016 spesialis patologi klinik di Universitas Indonesia, dan pengalaman kerja 2016-2018 staf fungsional KSM Patologi Klinik Rumah Sakit Eka Hospital BSD, 2019-2021 Kepala Laboratorium Ketua KSM Patologi Klinik di Rumah Sakit Eka Hospital Cibubur, dan 2018 sampai sekarang adalah Kepala Laboratorium atau Ketua KSM Patologi Klinik Rumah Sakit Eka Hospital BSD. Kepada Dr. Ronald Tung, SPPK, saya persilakan. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Risna. Saya izin untuk share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Tung Ronald. Saya seorang patologi klinik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan oleh Papdi Cabang Makassar, dan juga kepada Oxford Immunotech yang memberikan kesempatan buat saya untuk sedikit men-sharingkan tentang pemeriksaan IGRA ELISpot ya, untuk dalam hal melakukan screening laten tuberkulosis dari aspek laboratorium. Oke, mengenai tuberkulosis, mungkin semua kita sudah tahu bahwasanya Indonesia masuk ke dalam 2 besar atau 3 besar di dunia untuk kasus TB-nya. Ya, dari tahun ke tahun, kalau saya amatin kasus TB di Indonesia itu memang tidak pernah kurang lebih dari peringkat 5 ya, selalu di dalam 5 besar. Kalau nggak 2, nanti tahun depan 3, tahun depan 2.
mungkin jadi pertanyaan buat kita, kenapa ya selalu tinggi begitu ya? Ya, sedangkan saya tahu dari teman-teman klinisi pun bahwa perjuangannya cukup besar juga, banyak-banyak program-program untuk pemberantasan TB, TB DOTS dan lain-lainnya. Dan kenapa ya masih saja angka TB atau prevalensi di Indonesia itu masih tinggi? Ya mungkin juga disebabkan karena di bidang saya di laboratorium, apakah memang ada, nanti coba akan saya paparkan. Di Indonesia sendiri, TB paling banyak juga kalau kita lihat sebagian besar di Pulau Jawa. Ya, kita ketahui juga bahwa di Pulau Jawa pun memiliki populasi paling padat di seluruh Indonesia ya. Maka angka TB-nya juga tinggi di sini. Diestimasikan kasus TB di Indonesia di data di per 2020 sekitar 845. Dan ada sekitar 11.000 dari kasus TB ini adalah menderita HIV juga. Lalu dari segi, seperti kita ketahui juga bahwa TB disebabkan oleh kuman yang dinamakan Mycobacterium. Nah, Mycobacterium. Secara bakteriologi, kuman Mycobacterium ini agak spesial ya dibandingkan kuman-kuman pada umumnya. Dalam arti kita kenal kuman biasanya kita bagi berdasarkan pemandangan gram negatif dan gram positif. Nah, untuk Mycobacterium tuberculosis dari segi bakteriologi pun dia memiliki struktur dinding sel yang cukup spesial. Dia memiliki struktur lipid yang tebal ya, sehingga memang untuk pewarnaannya kita memerlukan di laboratorium kita memerlukan pewarnaan khusus, yaitu pewarnaan bakteri tahan asam. Jadi tidak bisa kita lihat kuman Mycobacterium ini dengan pewarnaan biasa, pewarnaan gram. Harus pewarnaan yang khusus adalah yang dikenal dengan pewarnaan bakteri tahan asam. Secara bakteriologi juga diklasifikasikan sebenarnya Mycobacterium ini ada Mycobacterium kompleks dan Mycobacterium non-tuberculosis mycobacteria. Artinya apa? Yang menyebabkan penyakit tuberkulosis sebenarnya adalah Mycobacterium tuberculosis kompleks. Tetapi Mycobacterium ini Mycobacterium lain yang bisa menginfeksi kita ini bisa juga bukan berasal yang bisa menyebabkan tuberkulosis, yaitu non-tuberculosis mycobacteria. Tetapi pada di laboratorium pewarnaan pada Mycobacterium dua klasifikasinya tetap sama. Kita akan menemukan kuman yang batang berwarna merah begitu. Memang agak sulit, perlu ketelitian tertentu dalam hal membedakan jenis kuman tersebut. Ya, ini yang mungkin menyebabkan sensitivitas atau spesifitas dari pemeriksaan BTA itu kurang baik ya, karena bisa saja BTA-nya positif tetapi sebenarnya Mycobacterium yang didapatkan dari sampel tersebut bukan Mycobacterium yang menyebabkan pasien terkena tuberkulosis. Lalu dari segi patofisiologi, jika kita ini terinfeksi pada Mycobacterium tuberculosis, maka awal-awal akan terbentuk yang kita kenal dengan fokus primer, ya, yang kita kenal dengan fokus GON, ya. Nah, setelah itu akan terjadi pembesaran kelenjar beting di perihilir dan infiltrat dan pembesaran kelenjar getah bening ini yang kita kenal dengan kompleks GON. Ini pada awal infeksi. Nah, selanjutnya ada infeksi ini akan bermanifestasi klinis selanjutnya berdasarkan ya daya tahan tubuh pada pasien itu sendiri. Dan sebagian besar telah dipaparkan oleh Dr. Sudirman maupun Dr. Bekti bahwasanya pasien-pasien yang terinfeksi Mycobacterium tuberculosis ini biasanya akan dalam kutip itu sembuh secara tanda kutip ya, dia akan menjadi TB laten dan sebagian besar di sini dari slide ini adalah lebih dari 90%. Ya, dia akan menjadi TB laten. Nah,
Tapi TB laten ini bukan hanya TB laten, tetapi dia bisa kalau keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan imunitasnya pasien tersebut turun, dia akan terjadi reaktivasi kembali dan akan menyebabkan manifestasi klinis, ya, baik dia akan menyebabkan kavitas maupun nanti dia kalau imunitasnya yang sangat rendah, dia bisa menyebabkan miliar tuberkulosis, ya. Nah, ini kelompok-kelompok yang hanya sebagian kecil, ya, yang dimana daya tahan tubuhnya yang rendah, ketika terinfeksi dia langsung bermanifestasi dan langsung bisa menyebabkan miliar tuberkulosis dan TB ekstra paru. Nah, secara imunologi, ketika bakteri ini masuk ke dalam paru, dia tadi di slide Dr. Bekti juga ada, ya, di mana dia akan terbentuk suatu granuloma, ya. Nah, di sini tentu kalau kita ketahui pertama-tama pasti ada sel-sel innate immunity yang akan memfagosit dari sel bakteri ini. Nah, innate immunity ini, ya, sel dendritik, neutrofil, makrofag ini nanti akan masuk ke limfanod, ya. Di limfanod dia membawa antigen dari Mycobacterium tuberculosis dan dia masuk ke dalam kelenjar limfe, ya. Di kelenjar limfe ini nanti dia memaparkan antigen mukortuberkulosis. Gunanya itu adalah untuk supaya dalam tanda kutip dia mengajarkan sel-sel T yang imatur, ya, yang sel T naif untuk mengetahui antigen dari Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini terjadi proliferasi dan berdiferensiasi. Nah, proliferasi ini yang kita kenal seringkali kelenjar getah bening ini akan lebih membesar di parahilir. Nah, setelah terproliferasi dan diferensiasi, maka sel T ini akan berubah menjadi sel T efektor ataupun sel T memori, ya. Nah, yang nantinya sel T efektor ini akan masuk ke kelenjar limfa kembali, masuk ke dalam fokus yang tadi untuk melepaskan sitokin-sitokin agar supaya bisa mengeliminasi dari tujuannya untuk mengeliminasi dari Mycobacterium tuberculosis ini. Nah, pada saat di sini, pada saat di dalamnya deeliminasi ini, nah T-sel yang ini nanti akan mengeluarkan interferon gamma. Nah, interferon gamma ini sebenarnya tujuannya untuk mengaktifasi makrofag yang ada intrasel bakterium ini supaya bisa mengeliminasi bakteri. Nah, interferon gamma inilah yang kita gunakan di dalam laboratorium dalam hal mendiagnosis adanya infeksi tuberkulosis di dalam tubuh, di dalam paru. Nah, secara laboratorium diagnosis tuberkulosis, ya, kita ketahui ada beberapa cara, yaitu bisa kita dengan cara mikroskopik dengan pewarnaan BTA, bakteri tahan asam, atau bisa dengan kita kultur, atau kita dengan cara TCM, ya, tes cepat molekuler dan PCR, bisa juga dengan IGRA. Di laboratorium kita bisa membantu dalam klinisi dalam hal mendeteksi tuberkulosis ini dengan cara seperti ini. Di sini saya tekankan bahwasanya cara-cara BTA, kultur, dan TCM sebagian besar kita menggunakan, kami di laboratorium sering mendapatkan pemeriksaan tersebut dalam bentuk sampelnya sputum. Cuman di dalam sputum ini bukan hal yang sebenarnya mudah secara teknis di laboratorium, karena untuk pemeriksaan sputum itu untuk kita dapat mendiagnosis TB ada yang namanya kriteria atau kelayakan bahwa pasien itu yang sampel yang kita dapatkan itu adalah sputum. Karena kita ketahui kadang-kadang pasien yang mau diperiksa untuk tuberkulosisnya ini agak sulit untuk mengeluarkan sputum, yang akhirnya yang kami terima itu seringkali adalah air liur. Nah, hal ini menyebabkan terkadang pasien pun jadi bolak-balik untuk ke laboratorium dalam hal collecting sputumnya. Nah, itu kadang-kadang sampai akhirnya
report kita untuk diagnosis TB ini menjadi lebih panjang ya, karena masalah teknis sputum yang pasiennya tidak bisa mendapatkan sputum buat kita periksa. Akhirnya nanti ujung-ujungnya ya pasiennya kita tidak bisa keluar dan akhirnya di stop pemeriksaannya, atau asuransinya telepon bahwasanya ini kenapa tidak selesai pemeriksaannya, akhirnya diputuskan untuk putus dalam hal pemeriksaannya udah di stop aja gitu loh, karena sputumnya sulit didapatkan. Nah, yang lainnya adalah yang saya tekankan ya pemeriksaan IGRA. IGRA ini sampelnya kita lebih mudah yang kita dapatkan, yaitu kita mengambil darah sampelnya. Jadi ini kebanyakan hampir semua semua untuk pemeriksaan IGRA dalam hal pengambilan sampelnya itu kita selalu dapat berhasil dan dapat kita langsung lanjutkan untuk pemeriksaan dalam hal mendiagnosis TB. Selain itu juga yang lainnya itu adalah sensitivitas spesifitas dalam IGRA ini yang cukup baik di sini. Itu mencapai sensitivitas mencapai 95 dan sensitivitas 98%, ya cukup baik. Ya, dan juga waktu lama yang diperlukan dalam pemeriksaan ini tidak begitu lama, yaitu hanya membutuhkan waktu 2 hari. Karena waktu inkubasinya untuk dalam hal pemeriksaan ini butuh waktu hanya 20 jam saja sih sebenarnya. Yang lainnya yang saya tekankan sini adalah selain dia bisa mendeteksi, sebenarnya dia bisa mendeteksi TB aktif, tapi tentu harus dicocokkan dengan bagaimana dengan kondisi klinisnya. Tapi yang paling sering digunakan ini adalah untuk mendeteksi TB laten. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium lainnya itu kita tidak bisa mendeteksi TB laten untuk modalitas pemeriksaan yang lainnya ya. Lalu kenapa ya penting kita TB laten? Ya seperti dipaparkan juga oleh Dr. Bakti maupun Dr. Sudirman bahwasanya sebenarnya TB laten itu seperti fenomena gunung es, di mana sebenarnya kasus TB laten itu banyak di dasar gunung es ini ya. Berarti sebenarnya dia hanya tidak terdiagnosis saja. Kasusnya sebenarnya banyak. Tapi kita ketahui pasien sebagian besar kalau terinfeksi Mycobacterium pylori pasti akan banyakkan adalah jatuh dalam TB laten. Nah, kalau kita hanya fokus ke dalam mencari TB aktif, ya TB laten ini kalau terjadi reaktivasi dia akan menjadi TB aktif, sehingga ya tidak, ya jelaslah tidak akan selesai ya untuk kasus TB kita ya. Oleh karena itu penting juga kita dalam hal kesepakatan kita bersama untuk dalam melawan atau memerangi infeksi tuberkulosis, kita sama-sama berkomitmen untuk supaya TB ini bisa hilanglah di muka bumi Indonesia ya. Karena dan juga mudah-mudahan dengan teman-teman sekalian dalam hal bisa lebih menyadari dalam hal menata laksana TB laten, nanti peringkat kita untuk kasus TB bisa tidak di 2 dan 3 lagi ya. Ini dari terapi, mungkin dari teman-teman klinis sekalian mungkin lebih kompeten di bidang terapi TB ini ya. Cuman yang saya perlu ditambahkan itu adalah di sini untuk pasien HIV. Di sini dikatakan pasien HIV sebenarnya walaupun dia tidak menderita TB aktif, ya sebaiknya diberikan terapi isoniazid. Ini rekomendasinya dari ICTC ya untuk pasien infeksi TB. Dalam hal ini harus kita evaluasi ya, walaupun dia tidak terkeluar dari tidak muncul ke manifestasi klinis dari TB-nya, sebaiknya pun juga bisa dapat diterapi selama 6 sampai 9 bulan. Ini sedikit saya memaparkan mengenai IGRA ya.
pemeriksaan IGRA itu sampai saat ini di laboratorium kita bisa menggunakan 2 metode. Ya, saat ini ada metode dengan ELISA ataupun ELISA Spot. Ya, ELISA itu yang dikenal dengan metode quantiferon. Kalau ELISA Spot itu yang T-Spot TB ini ya. Nah, apa perbedaan antara kedua metode ini? Nah, kalau untuk pemeriksaan IGRA dari kedua metode ini ya jelas dia berbeda dalam hal teknis laboratorium pemeriksaannya. Kalau T-Spot TB atau ELISA Spot ini kita bisa memeriksa sampel itu satu persatu, ya kan? Jadi walaupun dokter sekalian memberikan kami satu pasien, kita langsung bisa mengerjakannya. Berbeda dengan metode ELISA. Kalau ELISA itu kita dalam bentuk well dan satu kali running, satu kali kit yang kita itu harus ada 96 well. Dalam arti setidaknya harus kita mendapatkan 40-an sampel baru bagus kita kerjakan. Sehingga apa? Sehingga seringkali di laboratorium untuk menyiasati ini kita seringkali pooling dulu. Jadi kita tidak langsung mengerjakan, kita pooling sampai dianggap cukuplah untuk dilakukan pemeriksaan, baru kita kerjakan. Ya hal ini ya memang agak lemah dalam hal nanti kita membutuhkan waktu yang lama dalam hal mengeluarkan hasil karena proses pooling ini. Kalau sedangkan T-Spot ini ya seperti janjikan 2 hari bisa kita keluarkan karena dia sifatnya kita bisa kerjakan satu persatu. Dan yang berikutnya adalah dari teknisnya itu satu sampel ini kita di dalam satu sampel itu udah pasti ada satu kontrol ya, kontrol negatif dan positif. Ini artinya apa? Tingkat keakurasinya itu benar-benar terjamin karena setiap sampel kita kontrol untuk kualitas reagennya. Nah, sedangkan untuk yang metode ELISA ini untuk dalam satu well, satu piringnya itu ya kontrolnya ya cuma satu. Jadinya tidak individual kontrolnya. Jadi satu kontrol untuk bareng-bareng semuanya untuk semua sampel. Yang lainnya segi praktis ya kita tidak memerlukan alat-alat macam-macam ya, kita bisa langsung lihat ya. Kalau quantiferon ini kita memerlukan alat untuk membaca dari hasil ELISA-nya. Kalau untuk T-Spot TB ini kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri, oh ya spotnya banyak, oh spotnya tidak ada, itu langsung jelas kita bisa ketahui. Yang lainnya itu untuk T-Spot ini untuk quantiferon ternyata hasil indeterminate dalam arti kita tidak bisa mengeluarkan hasil pasien ini positif atau negatif. Nah, pada quantiferon ini cukup besar ya dok ya, sekitar sampai 10 kalinya dibandingkan T-Spot untuk hasil indeterminate. Indeterminate ini artinya kalau dokter periksa ke laboratorium dan kami tidak bisa mengambil kesimpulan apakah pasien ini positif atau negatif karena alatnya yang tidak bisa mengeluarkan hasil, sehingga memang tidak conclude akhirnya pasien mengidap TB atau tidak. Lalu kira-kira ini gambarannya salah satu contoh yang hasil yang dapat kita lihat ya bersama-sama. Ini kalau misalnya positif, IGRA-nya positif ya, kita bisa lihat ini kontrolnya. Jadi setiap kali running itu setiap sampel itu pasti ada kontrol positif, ada kontrol negatif. Setiap pasien ini adalah dari sampel pasien ini kontrolnya. Nah, sebelum kita membaca hasil dari pasiennya ini harus ada kontrol positifnya itu harus memenuhi persyaratan dan kontrol negatifnya juga. Kalau tidak ini maka kita tidak akan mengeluarkan hasil. Tidak bisa mengeluarkan hasil, paling mungkin kita akan ulang sampelnya atau bagaimana. Nah, kalau di sini jelas kita bisa lihat oh ya positif. Jadi tidak seperti kayak hanya keluar angka di mesin ELISA, tapi kita benar-benar dengan mata kepala sendiri, oh ya ini memang ada. Ya, berarti dengan yakin kita, oh ya ini IGRA-nya positif. Kalau memang yang enggak negatif, benar-benar tidak ada sama sekali. Jadi sebenarnya spotnya bisa kita lihat sendiri seperti kayak kita melihat sel di dalam mikroskop.
Ya, singkat saja sebagai kesimpulan buat saya bahwa prevalensi di TB Indonesia saat ini kita masih cukup tinggi ya, di nomor 2 atau 3 di dunia. Mudah-mudahan komitmen kita bersama kita dapat memerangi, kita bersama-sama, dan saya di laboratorium akan memberikan hasil laboratorium yang dengan akuratnya tinggi, mencari pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih baik tingkat akurasinya, sehingga kita bisa sama-sama untuk menurunkan prevalensi TB di Indonesia. Diagnosis TB ya seperti yang saya paparkan, bahwasanya di laboratorium kita bisa memeriksa BTA, kultur, TCM, dan IGRA. Nah, IGRA ini salah satu pemeriksaan yang secara laboratorium cukup praktis karena sampelnya itu kita bisa pasti dapat berhasil kita dapatkan karena sampelnya berupa darah. Selain itu juga dengan IGRA ini kita bisa mendeteksi adanya TB laten, ya, yang seperti yang telah dipaparkan bahwa TB laten seperti fenomena gunung es, di mana TB laten ini sebenarnya kasusnya underdiagnosed dan sebenarnya sangat banyak yang belum terdeteksi, ya, dan TB laten ini potensi untuk menularkan ke orang lain jika tidak ditata laksana dengan baik, sehingga kita sulit untuk dapat memerangi TB kalau misalnya TB laten ini pun juga dapat menularkan orang lain gitu. Dan tambahan lagi bahwa peran IGRA ini ternyata bukan hanya bisa mendeteksi TB di paru-paru, tetapi juga bisa di ekstrak paru. Walau tanpa kita ya tadi diketahui telah dipaparkan oleh Dr. Bekti bahwa tidak bisa kita mengambil misalnya TB di kelenjar getah bening, di parunya jarang sekali kita ambil ya. Kadang-kadang juga saya juga jarang sih mendapatkan pemeriksaan TB dengan sampel adalah kelenjar getah bening pun juga jarang. Bahkan mungkin tidak pernah kali ya. Nah, dengan IGRA kalau masih ada kecurigaan ekstra paru, kita bisa memeriksanya dan kita bisa, jika positif kita bisa pastikan itu TB ekstra paru. Sekian dari paparan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Risna. Ya. Baik, terima kasih Dr. Ronald atas presentasinya, materi yang sangat menarik dan informatif. Selanjutnya kita akan masuk ke babak diskusi. Kita ada waktu 15 menit untuk berdiskusi. Saya persilakan kepada para partisipan yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber kita, materi-materi yang telah dibawakan tadi. Silakan mengetik pertanyaan di kolom Q&A di bawah ini, di bawah Zoom ini. Silakan Dok, jika ada yang ingin bertanya, silakan diketik di kolom Q&A. Dr. Bakti tidak bisa start video ya. Mungkin dari host mungkin Dok bisa dibantu. Ya, sudah bisa. Sudah bisa Dok ya. Silakan Dok, para partisipan sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Belum ada yang bertanya. Ya, sepertinya sudah ada satu. Ya, baik, ada satu pertanyaan dari Dr. Melidiawati dari Puskesmas Sukakarya. Mohon izin bertanya, apakah kelebihan tes melalui IGRA dibandingkan dengan TCM? Cuma ini di sini tidak disebutkan ditujukan ke siapa. Mungkin ke Dr. Bakti mungkin atau ke Dr. Ronald ya. Saya persilahkan Dok, siapa yang akan menjawab? Ya, bisa. Dua-duanya Ya. aja. Iya, iya Dok. Silakan Dr. Bakti. Terima kasih, Dr. Risna. Iya. TCM itu adalah tes untuk mendeteksi bakteri langsung.
yang Ya. diwakilkan oleh DNA-nya yang akan terdeteksi ya. Sedangkan IGRA adalah mendeteksi jejak-jejak imunitas yang terjadi karena infeksi TB. Mungkin sebagai contoh, sebagai ilustrasi yang mudah, kita di dalam pemeriksaan COVID ada yang antibodi COVID ya. Antibodi COVID itu akan ada jejaknya itu. Kalau kita pernah kena sakit COVID, antibodinya akan positif terus sampai 3 bulan. Sedangkan PCR-nya itu hanya positif selama ya sekitar 7 hari sampai 10 hari gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi tes IGRA ini karena kalau TB tidak menghasilkan jejak imunoglobulin atau antibodi yang khas, tetapi dia memberikan jejak cellular immunity yang ditampilkan dengan IGRA. Itu dari saya, semoga cukup jelas. Mungkin Dr. Ronald ada makasih, tambahan, Dok. silahkan. Dr. Ronald, silakan, Dok. Baik, benar sekali Dok bahwa kalau TCM itu ada tes cepat molekuler. Kalau kita tahu dulu itu ya kayak PCR lah untuk metodenya ya, karena dia melihat adanya fraksi DNA-nya, dalam arti ya ini pemeriksaan antigennya, antigen dari Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan IGRA itu adalah sebenarnya respon imunitas, jadi sitokin atau interferon gamanya yang kita periksa. Jadi jejak-jejak dari infeksi tuberkulosis. Ya, perbedaannya itu ya satu, kalau memang untuk TCM itu sebenarnya kita bisa hanya mendeteksi adanya TB aktif. Jadinya kalau misalnya TB laten sepertinya agak sulit dipakai dengan TCM. Kalau untuk IGRA ya dia bisa kita gunakan untuk TB laten. Yang berbedanya juga adalah jenis sampelnya. Kalau TCM itu harus dengan menggunakan, biasanya kita dapatkan dengan sampel sputum, sedangkan karena IGRA, karena ini adalah suatu pemeriksaan dengan metode imunologi, jadi kita bisa dapatkan dengan darah. Gitu. Dan biasanya sih kalau untuk TB yang paling sulit memang kalau sputum itu, yang tadi itu adalah sulit, kadang-kadang pasien TB itu mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan itu. Nah, kalau memang misalnya pasien susah untuk mendapatkan sputum, mungkin kita bisa cari alternatif dalam hal mendiagnosis TB ini, kita bisa pakai IGRA dalam hal ini. Kira-kira itu ada menjawab. Ya. Baik, terima kasih Dr. Ronald. Selanjutnya, sepertinya ada lagi satu. Ya, makasih Dok. Masih ada pertanyaan lagi, silakan. Saya persilakan kepada para partisipan yang ingin bertanya, kepada para narasumber kita. Kalau tidak ada, saya izin bertanya Dok kepada Dr. Bakti atau Dr. Ronald. Dok, kalau misalnya ada pasien yang sudah memulai OAT dengan berdasarkan hasil pemeriksaan kultur, misalnya BTA-nya positif, apakah IGRA ini bisa dijadikan untuk kontrol kemajuan pengobatan, misalnya di 6 bulan kemudian atau 9 bulan kemudian? Ya, terima kasih Dr. Risna. Memang ya antibody test itu atau imunitas tes ini memang kadang-kadang susah diinterpretasi juga ya. Jadi kalau IGRA ini seperti tuberculin skin test, jadi biasanya dia positif terus sampai beberapa tahun ya. Mungkin benar-benar kalau dia benar-benar sudah lepas TB selama 3 tahun lebih atau 5 tahun baru dia konversi ke negatif ya. Tapi selama kita tinggal hidup di lingkungan Indonesia kayaknya akan terpapar terus, jadi kemungkinan positif terus. Jadi tidak bisa pakai itu untuk follow up. Karena umumnya akan positif terus. Positif sampai 3 tahun Dok ya? Iya, betul. Sama seperti COVID juga. COVID antibodinya tidak bisa dipakai untuk kesembuhan. Jadi antibodi positif terus selama gitu terpapar terus itu. Iya, baik. Makasih Dok. Ya, sama-sama. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Hasan Umar. Pada HIV gizi buruk sering BTA dan
sering BTA dan TCM-nya negatif mungkin ini maksudnya. Bagaimana dengan IGRA ini, Dok? Pada HIV yang dengan malnutrisi berat? Karena sering didapatkan BTA dan TCM-nya negatif. Bagaimana dengan IGRA? Apakah mungkin bisa dijadikan patokan, Dok, untuk HIV dengan gizi buruk? Ya. Ya. Boleh saya jawab? Iya, silakan, Dok. Ya. Memang HIV gizi buruk, sensitivitas dari IGRA itu akan menurun. Seperti tadi saya kasih lihat salah satu slide di mana sensitivitas daripada IGRA yang quantiferon ya, yang pakai ELISA itu hanya sekitar 26%. Padahal TB-nya tinggi banget sampai 14%. Tapi memang kita itu kan menggunakan IGRA yang pakai ELISA. Sedangkan yang T-spot ini masih besar kemungkinan dia positif karena dalam penggunaan T-spot ini si sel limfosit itu dikumpul-kumpul sehingga jumlahnya cukup baru dites. Nah, jadi saya memang kita belum banyak pasien yang kita tes, ya. Jadi memang pengen banget ngetes pada pasien HIV ini. Jadi kita sih berharap sensitivitas dari T-spot ini lebih tinggi daripada IGRA yang sebelumnya. Jadi sama lagi pada diagnosis TB, jangan putus asa, karena kalau positif kita mendapatkan masukan modalitas baru, tetapi kalau negatif bukan berarti dia tidak TB, jadi kita harus selalu berusaha untuk putar otak dan sabar dan punya akal untuk meyakinkan diri kita sendiri gitu bahwa dia TB atau tidak. Oh ya, baik. Terima kasih, Dokter. Baik, Dok. Mungkin tambahan dari saya. Ya, silakan. Sepertinya Dokter Bakti juga cukup memahami nih mengenai T-spot. Ya memang benar, Dok. Jadi memang berbeda T-spot ini spesialnya itu adalah sebelum kita melakukan pemeriksaan IGRA-nya, sebelum kita memaparkan antigen TB ke dalam reagen atau ke dalam sampel, itu sebelumnya kita menseleksi dulu. Jadi ada kriteria jumlah sel yang dikumpulkan, bahkan kalau kurang dapat kita konsentrasikan dulu, ya bisa kita campur, kita konsentrasi sampai ada kriteria tertentu, ya itu leukositnya harus lebih dari 2.500 yang kita dapatkan. Setelah dapat itu baru minimal 2.500 itu baru kita kerjakan. Memang di dalam riset mereka untuk TB untuk penderita HIV dengan CD4 yang lebih dari yang kurang dari 200 itu biasanya memang sensitivitasnya akan menurun. Tetapi menurunnya pun nggak drastis sekali sebenarnya. Jadi biasanya kalau di atas 200 itu sekitar 96%, kalau dia turun sampai 100 CD4-nya itu sensitivitasnya cukup bagus, yaitu 85%. Itu memang karena itu dalam teknis dalam pemeriksaannya itu kita memang berupaya untuk supaya kita mendapatkan sel limfosit yang lebih banyak untuk dapat kita periksa. Kira-kira itu sih, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, baik. Terima kasih, Dok. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Dr. Asis. Ingin menanyakan, pada poin BTA, TCM, IGRA, untuk rata-rata yang digunakan di puskesmas yaitu TCM dan BTA. Jika hasil yang didapatkan BTA positif, maka tindakan apa yang perlu dilakukan untuk pemeriksaan selanjutnya? Apakah langsung disarankan untuk pemeriksaan IGRA atau langsung terapi mungkin? Gitu, Dok. Jadi sudah didapatkan BTA-nya positif. Apakah masih perlu kita lanjutkan dengan IGRA atau langsung mungkin diterapi? Gitu, Ya. Dokter Bakti. Silakan. Ya, saya izin jawab ya. Iya. Jadi kalau untuk sakit TB, jadi kita membedakan infeksi laten TB dengan sakit Iya. TB. Kalau Iya. sakit TB itu penandanya adalah yang reliable itu adalah BTA, TCM. Iya. Jadi kalau sudah BTA atau TCM positif, kita tidak usah menunggu-nunggu lagi, silakan terapi langsung. Justru IGRA itu diperlukan untuk mengetahui dia infeksi laten TB atau sehat. Jadi bukan untuk membedakan sakit dengan tidak sakit. Nah, kalau dia infeksi laten TB, IGRA positif, maka kita anjurkan laten TB profilaksis atau menggunakan INH 6 bulan atau 9 bulan dan obat profilaksis lainnya. Gitu. Jadi justru IGRA itu diperlukan untuk keluarganya yang sakit TB, bukan yang pasiennya. Jadi kalau teman-teman di puskesmas ketemu yang
sakit TB, oh ini sakit TB. Kamu sekeluarga dari pasien, tolong di screen juga. Kalau ada chest X-ray dulu, simptom screening dulu. Kalau sakit TB ya tentunya masuk ke dalam pengobatan TB. Tapi yang sehat, yang semuanya bersih, periksalah IGRA atau tuberculin skin test. Kalau dia positif, masuk ke dalam TB profilaksis. Seperti itu. Silakan Baik. mungkin dari Dr. Sudirman atau Dr. Sudirman, Dr. Dok, ada mungkin ada tambahan ya? tambahan, Dok. Ya, cukup dok, cukup. Tidak. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Selanjutnya, aduh maaf. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Juliani di Malang. Izin bertanya, untuk advance pemeriksaan T-spot TB, apakah Oxford Immunotech menyediakan regen untuk mendeteksi phytohemagglutinins spot forming cell untuk membantu membedakan TB laten dan TB aktif? Ini yang menjawab siapa? Dari Immunotech mungkin? Atau dari Dr. Rona mungkin bisa menjawab, Dok. Ini. Jadi apakah dari Oxford Immunotech ini menyediakan regen untuk mendeteksi phytohemagglutinins spot forming cell untuk membantu membedakan antara TB laten dan TB aktif? Silakan Dr. Rona mungkin bisa bantu jawab, Dok. Selama ini sih kalau di laboratorium saya belum dapat support itu ya. Selama ini saya baru hanya mendapatkan ya reagen yang untuk mendeteksi IGRA-nya saja. Saya nggak tahu, mungkin dari Oxford bisa Ibu Tri menjawab. mungkin bisa bantu menjawab. Baik, Dok. Untuk sementara ini sih belum sih, Dok, gitu kan, masih dalam pengembangan gitu. Cuman memang di Cina kebetulan ada satu dokter yang melakukan penelitian gitu kan, dan tapi ini maksudnya di luar dari institusi Oxford, dia menggunakan itu gitu. Tapi masih dalam tahap penelitian dan dia dipakai untuk pasien dia sendiri di rumah sakit mereka. Sementara sih itu yang bisa kami informasikan, Dok. Oh ya, baik. Ya, terima kasih Dok Ibu Tri. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Dari Dr. Hersi di RSUD Rubini. Bagaimana untuk kecurigaan limfadenopati TB? Pertimbangan biopsi apakah tetap lebih baik dari IGRA? Apakah biopsi lebih bagus dari IGRA, Dok, untuk limfadenitis TB? Ya, izin saya jawab. Iya, iya. Ya, jadi untuk TB itu prioritas pertama adalah mendeteksi sakit. Ya. Jadi gunakanlah TCM, BTA, dan patologi anatomi. Jadi biopsi itu adalah prioritas sebenarnya. Kalau kita bisa membiopsi limfadenopatinya, maka kita bisa banyak hal. Kita bisa melihat jaringannya apakah radang TB, ataukah juga bisa kita mengkultur kuman TB atau memeriksa TCM dari spesimen limfadenopatinya. Jadi sebenarnya banyak yang kita bisa lakukan kalau di biopsi. Jadi pertimbangan prioritas adalah biopsi. Kalau Biopsi. IGRA itu adalah tadi yang saya contohkan adalah limfadenopati tapi di mediastinum misalnya, yang aduh ini mahal banget atau sulit untuk mengambilnya gitu. Ya, Kalau yang di mediastinum mungkin bisa dipertimbangkan untuk IGRA, Dok ya? Iya, Karena kadang-kadang biopsinya sulit. ya kadang-kadang TB kan susah ya. Kadang-kadang pasien peritonitis limfadenopati di dalam peritoneum. Kita mau laparoskopi mahal sekali, pasien nggak punya uang. Kadang-kadang memang opsi kita adalah exjuvantibus, artinya kita terapi TB dulu dicoba gitu selama 2 minggu sampai sebulan. Exjuvantibus itu akan lebih kuat kalau didukung dengan tes tuberculin skin test yang positif atau IGRA yang positif. Maka kita akan lebih pede bahwa oh ini kira-kira lebih yakin kita bahwa dia mengarah ke TB, maka kita ngasih obatnya itu lebih pede gitu. Ya, makasih. Baik, makasih dokter. Ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Dr. Sutanto, SPPD. Untuk pasien yang pernah pengobatan TB selama 6 bulan, kemudian terdiagnosis HIV 8 tahun kemudian, dan saat ini tanpa gejala TB, apakah masih perlu profilaksis TB? Ya. Untuk Dr. Bakti, Dok. Iya, terima kasih pertanyaannya. Bagus-bagus pertanyaannya. Ya, jadi salah satu faktor risiko orang sakit TB adalah riwayat TB sebelumnya. Jadi kalau dia 10 tahun yang lalu dia pernah kena TB, lalu ternyata dalam tahun ke
setelah berobat TB ternyata dia kena HIV, lalu dia ke sini baru terdeteksi 8 tahun kemudian, dia dengan daya tahan tubuh menurun, dia akan rentan untuk sakit TB lagi. Jadi ya harus diberikan profilaksis TB, terutama pada saat CD4 itu masih rendah dan tetap kita target minimal 6 bulan profilaksis TB. Oh, ya. Terima kasih dok. Dr. Sudirman, Tabe dok, barangkali ada tambahan dok tentang profilaksis TB pada HIV. Ya, jadi saya setuju ya, saya sependapat dengan Dr. Bakti bahwa ada dua hal yang mengindikasikan orang diberikan pencegahan tuberkulosis. Yang pertama HIV non-TB atau HIV post-TB. Jadi kalau post itu kan tergolong pernah terdiagnosa TB, kemudian terjadi HIV, itu kan imunitasnya menurun. Jadi saya setuju bahwa kita wajib memberikan itu profilaksis. Saya kira itu dok. Iya. Terima kasih Dr. Sudirman. Saya lihat sudah tidak ada pertanyaan lagi dok, dan mungkin kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik dari para partisipan. Kalau boleh saya menyimpulkan dari webinar kita kali ini adalah seperti pemaparan dari para narasumber kita tadi, bahwa Indonesia sebagai juara ketiga untuk TB seluruh Indonesia, tentunya kita sebagai mungkin tenaga kesehatan harus selalu aware untuk bagaimana menghambat terjadinya peningkatan insiden TB di negara kita ini. Sehingga diperlukan sarana untuk meningkatkan diagnostik dan pengobatan untuk mencegah morbiditas dan mortalitas TB terutama pada penderita HIV yang akhir-akhir ini sudah semakin meningkat. Nah, salah satu pemeriksaan yang kita sudah dengar tadi yang bisa kita gunakan untuk screening TB, terutama TB laten ya maupun TB aktif, adalah pemeriksaan IGRA. Ya, pemeriksaan IGRA dalam hal ini TB spot TB yang saat ini sudah disediakan oleh teman kita dari Oxford Immunotech. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa kita gunakan. Ya, di Makassar mudah-mudahan sudah ada dok. Bapak, Ibu Triwahyuni dan Pak Teguh ya, supaya kami juga bisa gunakan, karena di sini insiden HIV juga cukup tinggi, sangat tinggi malah sebenarnya. Nah, untuk IGRA ini kita dengar tadi bahwa Dr. Ronald sudah jelaskan bahwa sensitivitasnya ternyata cukup tinggi untuk TB laten maupun TB aktif ya, yaitu 95% untuk sensitivitas dan spesifitasnya 98%. Jadi ini kedepannya mungkin bisa dijadikan salah satu alternatif untuk pemeriksaan TB laten pada penderita HIV maupun yang TB biasa. Baik, saya rasa saya tutup untuk diskusi kita kali ini, Bapak Dokter dan para partisipan sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber atas materinya yang sangat menarik dan informatif. Terima kasih juga kepada Oxford Immunotech dan kepada PABDI Cabang Makassar yang sudah bekerja sama dengan Oxford Immunotech. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Teguh Sufani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Risna Halim Mubin, spesialis penyakit dalam, yang sudah luar biasa memandu acara sesi ilmiah dan diskusi kita pada siang hari ini. Dengan berakhirnya sesi ilmiah dan diskusi kita pada hari ini, maka berakhir pula acara webinar kita hari ini. Saya ingatkan sekali lagi kepada para peserta, wajib untuk mengisi link absensi dan link survei karena sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Baiklah, kepada para peserta semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber kita, para pembicara kita, Dr. Sudirman Katuh, Dr. Bakti Alishabana, Dr. Tung Ronald, yang sudah memberikan informasi mengenai materinya begitu luar biasa, dan semoga menjadi manfaat buat kita semua. Dan terutama saya ucapkan terima kasih banyak kepada PABDI dan Petri Cabang Makassar, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PT Oxford Immunotech Indonesia yang sudah menjadi sponsor kita hari ini. Mari kita sama-sama saling bahu-membahu mencapai tujuan pemerintah
yaitu untuk mewujudkan eliminasi TB di Indonesia. Akhir kata, saya Teguh Sufani, banyak kekurangan saya dalam memandu MC kita hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih Makasih. Dokter Bakti. Terima kasih Dokter Bakti. Mas Dok, Sudirman. boleh Dok, foto Pak nggak Teguh. Dok? Risna. Boleh, Mbak siap-siap. boleh. Ya. Foto, foto ya. Iya Dok. Niko boleh dibantu? Oke, saya bantu, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, terima kasih. Baik. Ya, Makasih makasih. banyak Dokter Trisna, Dokter Makasih. Dokter Sudirman, Dokter Terima Rona. kasih. Ya, Dokter Rona. semoga Pak Teguh, bermanfaat. Terima kasih, banyak. dokter. Baik Ya. Dok, terima Terima kasih Pak kasih. Teguh. Terima kasih dokter. Terima kasih Oke. dokter Rona, dokter Sudirman. Izin live ya. Baik Monggo dokter, Dok. silakan. Nah, Gu. Thank you dok. Aduh, luar biasa. Mantap. Luar biasa. MC-nya luar biasa juga nih. Deg-degan gua. Kayaknya udah kebiasa, Pak. Aduh, 5 hari Udah dia biasa, mempersiapkan ini. Ada 5 hari. Kalau gue lihat lo udah mulai lancar, Gu. Udah bisa nanti jadi MC-nya Oxford selanjutnya terus-terusan. Gu, mic lo, mic. Oh iya, Mik masih mute. Oke, terima kasih. Dok, Senin aku ke sana ya. Iya, boleh. Sip. Sip. Si Niko masih ada nggak? Udah live ya? Udah live, dia mau ngejar pesawat, mau ke bandara, mau balik Indonesia. Masih di Singapura. Oh, dia di Singapura itu? Heeh. Oh, gitu. Demi acara dia tunda dulu kepulangannya. Oke, dokter. Ya udah lo, selanjutnya tuh lo, mudah-mudahan dia kayaknya sih ada ya istilahnya, maksudnya bisa di follow up lah itu. Siap. Mungkin nanti pasti banyak para peserta minta materi dari Dokter Ronald. Nanti Teguh izin. Ya, nggak apa-apa. Ini semuanya ini ya? Gue. Apa? Oh, ini gua rasa sih yang terhambat sih. Enggak nih, masih ada yang sisa. Iya. Kemungkinan ya cuma on doang nggak lihat. Baik, Tapi dokter. kalau kita hitung tadi aku lihat 96, ya lumayan lah yang 50 orang aktif melihat.